Oke, di video kali ini kita akan ngebahas lagi aplikasi Ice Network yang sebentar lagi akan boom, guys. Ya, kenapa? Karena akan sebentar lagi didistribusikan koin Ethereum-nya di wallet yang sudah kita sematkan di aplikasi Ice Network ini. Saran saya support sesuai dengan yang direkomendasikan dari Ice Network ini, yaitu pakai dompet MetaMask dan juga Trust Wallet. Karena apa? Karena Ice Network nanti untuk listing pertama yaitu di dApps-nya MetaMask atau Trust Wallet, guys, yaitu di Uniswap. Nah, jadi nanti kalau sudah listing, guys, ya, kita langsung bisa swap aja koin Ice kita. Nah, mau ditukar ke Bitcoin, mau ditukar ke Ethereum, atau mau ditukar ke koin-koin idola kalian yang selama ini nggak kalian miliki dan harganya sekarang sudah mahal gitu ya, kalian ingin memilikinya, bisa banget dengan cara swap nantinya. Nah, bagi pemain kripto tentunya tidak asing lagi yang namanya swap coin. Nah, jadi nanti kita didistribusikan koin Ethereum kita itu di bulan Januari, guys, sampai dengan Oktober, yaitu tanggal 7. Jadi mulai Januari bulan depan ya, tentunya wah ini kan menjadi semangat gitu ya, jelas gitu loh ya. Jadi bulan Januari kita mining nggak sia-sia nih. Jadi kurang lebih 1 tahun ini udah jalan proyeknya. Dan bahkan developernya sendiri Zeus itu, guys, ya, itu dia mengklaim dirinya lebih projectnya, maksudnya project S Network ini itu lebih bagus daripada B Network dan juga Pi Network, guys. Menarik ya. Nah, oleh sebab itu di video saya tadi ya, sebelum video ini sudah saya bahas terkait dengan roadmap ataupun buku putih ya, ataupun white paper, kalian bisa baca di bagian dokumen putih ini. Nah, untuk menggali lebih dalam pengetahuan kita terkait dengan Ice Network ini yang mungkin kalian belum paham atau seputar FAQ-nya, kita bisa cek di bagian menu ini, guys. Oke, kita buka. Nah, di sini kita klik di baca selengkapnya. Nah, setelah itu kita klik di basis pengetahuan di sini ya. Oke, selanjutnya kita geser atau kita scroll, kita cari di menu ini dia, guys. Nah, ini dia, yaitu FAQ-nya. Pertanyaan seputar Ice Network ini, dan jawabannya sudah ada di sini, guys. Oke, langsung saja kita klik ya, supaya pengetahuan kita lebih jelas terkait dengan Ice Network ini. Nah, di sini kita bisa cek seputar tanya jawab ya, guys, ya. Apa itu ICE dan bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini dijawab adalah ICE adalah mata uang digital baru yang bisa Anda tambang atau dapatkan dari perangkat seluler apapun, termasuk smartphone ya, teman-teman, ataupun iPhone. ICE jaringan ini didasarkan pada komunitas kepercayaan. Menurut saya, kalau sesuatu proyek tidak ada kepercayaan lagi, itu akan terindikasi gagal, guys. Nah, jadi semua proyek itu dilandasi harus dengan kepercayaan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kalau kalian mempercayai sebuah proyek ini, tentu proyek ini akan sukses. Dan jika sebaliknya, jika kalian tidak percaya lagi dengan proyek tersebut, maka proyek tersebut bisa terindikasi akan gagal. Nah, di sini mungkin sesuai dengan follower dari Ice Network ini yang di akun Twitternya sudah mencapai jutaan, menurut saya tingkat kepercayaannya cukup tinggi ya, guys, ya. Oke, di sini Ice jaringan ini didasarkan pada komunitas kepercayaan yang disampaikan oleh semakin banyak pengguna yang ingin membuktikan bahwa mata uang digital mempertahankan nilai dan dapat digunakan dalam berbagai kasus penggunaan. Pengguna dapat bergabung dengan jaringan S melalui undangan dari anggota yang sudah ada untuk mulai menghasilkan dan membangun komunitas mikro mereka sendiri segera. Oke. Nah, kemudian bagaimana S diperoleh? Kita klik di sini. Nah, untuk mulai mendapatkan ICE, Anda perlu check-in setiap 24 jam. Jadi setiap hari kita tinggal check-in aja, guys, ya. 24 jam sekali. Untuk setiap teman yang check-in pada saat yang sama dengan Anda berdua menerima bonus 25%. Jadi di sini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bagi pengundang dapat 25%, bagi yang diundang dapat 25%. Wow, keren ya. Nah, kemudian tingkat penambangan dasar penghasilan dimulai dari 16 ICE per jam.
dan dikurangi setengahnya melalui peristiwa halving ketika mencapai tonggak pertama. Baca lebih lanjut tentang halving. Nah, terkait dengan halving kalian bisa baca di sini. Kemudian siapa saja yang bisa bergabung dengan ACE? Di sini dijelaskan siapapun dari manapun di seluruh dunia yang memiliki perangkat Android atau iOS dapat bergabung dengan ACE. Proses verifikasi KYC atau Know Your Customer mengharuskan pengguna untuk memiliki ID nasional yang valid pada saat mereka mengklaim koin ACE. Jika Anda belum memiliki KTP yang valid, Anda masih bisa menambang atau menghasilkan ACE dengan mengklaim koin ketika KTP Anda diterbitkan. Nah, jadi nanti diklaim koin ACE-nya itu kalau kita sudah memiliki KTP ya guys ya. Kalau kalian belum punya KTP ya cukup tambang aja dulu gitu ya. Kemudian apakah mungkin untuk terlibat dalam penambangan di banyak perangkat? Oke, ini bagi yang suka cloningan atau menuyul. Anda hanya dapat memiliki satu perangkat terdaftar per orang pada satu waktu. Jika pada proses verifikasi atau Know Your Customer, kami mengidentifikasi lebih dari satu perangkat yang terdaftar untuk identitas yang sama, maka hanya perangkat yang terdaftar pertama yang akan dipertimbangkan, sedangkan akun lainnya akan dikunci. Jadi nggak boleh dalam dua handphone ya guys ya, cukup satu handphone aja. Kemudian apa yang bisa saya lakukan dengan ACE? Kita cek di sini. Fase 1 yaitu 7 Juli 2023 sampai 7 Oktober 2024 didedikasikan untuk akumulasi di mana anggota ACE akan mengembangkan komunitas mikro mereka dan menambang atau mendapatkan koin ACE yang dapat mereka gunakan mulai dari fase berikutnya. Di ACE kami berkomitmen untuk memberikan nilai dan kegunaan bagi komunitas kami. Pada fase 1 proyek kami akan mengumumkan beberapa kasus penggunaan dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang akan sepenuhnya terintegrasi dengan ACE. Nah, nanti saat sudah listing di awal itu nanti koin ACE itu akan listing di dApps-nya ya guys ya, yaitu di Uniswap, kurang lebih gitu. Nah, pada fase kedua mulai 7 Oktober 2024 mainnet akan dirilis. Nah, jadi terjawab sudah terkait dengan mainnet yaitu di 7 Oktober ya teman-teman. Ini sudah jelas dan para anggota akan dapat menggunakan ACE untuk mengirim, menerima, menukar atau swap ya, atau melakukan pembayaran. Nah, jadi sudah jelas gamblang ya guys ya bahwa 7 Oktober 2024 itu ACE akan segera mainnet. Oke. Lebih dari itu kami mengembangkan solusi bagi para pedagang untuk mengintegrasikan dan menerima ACE ke dalam toko retail dan toko e-commerce mereka. Jadi bisa untuk digunakan langsung juga sebagai alat pembayaran. Tapi, nah di Indonesia guys, ini sama kasusnya dengan Pi Network. Kalau di Indonesia, alat sah pembayaran ya atau alat pembayaran yang sah itu adalah rupiah. Nah, solusinya bagaimana Bang? Untuk bisa legal di Indonesia, koin semua kripto itu di Indonesia diakui sebagai aset. Jadi solusinya adalah mainnet dulu. Setelah mainnet kita bisa swap, bisa menukarkan ya kan, dan bisa mencairkan ke dalam rupiah terlebih dahulu. Itu solusi yang paling efektif di Indonesia dan itu sudah ada undang-undangnya guys. Oke. Sama kayak Pi Network, Pi Network tidak akan legal di Indonesia sebelum dia open mainnet dan di listing di bursa kripto. Jadi apapun bentuknya di Indonesia harus rupiah guys. Jadi sampai sini mungkin paham ya. Kemudian kecuali di negara-negara yang memang sudah melegalkan bahwa kripto itu sah sebagai alat pembayaran. Contohnya kalau di Cina, mungkin di Cina bahkan sebetulnya saya kurang tahu ya di Cina itu apakah sudah legal betul atau belum. Kalau di negara-negara Amerika mungkin sudah ya. Kemudian apakah ACE memiliki nilai? Oke, kita cek di sini. ACE akan menerima nilai pasarnya ketika fase 1 akan diselesaikan dan koin akan terdaftar di bursa pada fase 2. Nah, jadi nanti ada nilainya kalau sudah terdaftar di bursa tentunya. Kemudian apakah ACE network scam? ACE adalah proyek yang sangat serius dengan tim yang terdiri dari lebih dari 20 insinyur senior, sosiolog, dan ekonom yang telah bekerja sejak Januari 2022. Pekerjaan tim kami dapat dilihat di GitHub dalam pendekatan yang sangat transparan. Oke, sejauh ini kami telah menginvestasikan sejumlah besar uang
untuk mengembangkan dan memperkerjakan profesional senior yang berkualitas. Jadi developernya ini nggak main-main guys. Jadi dia bakar-bakar duit kurang lebih gitulah ya. Kemudian komitmen kami kepada masyarakat adalah untuk terus mengembangkan semua komponen ekosistem yang akan menopang dan memberi nilai pada proyek. Nah, bagaimana ACE mencegah akun palsu? Kita cek di sini. Kami telah menandatangani kemitraan dengan Appsdom ya, perusahaan keamanan terkemuka yang melindungi aplikasi kami dari ancaman, serangan, penipuan seluler, pelanggaran keamanan, malware seluler, kecurangan, dan serangan lainnya dengan mudah. Yakinlah kami tidak menerima akun palsu, bot, atau ancaman lain yang dapat mengganggu perilaku reguler aplikasi. Jadi sudah bekerja sama dengan Appsdom ya guys ya. Terkait dengan Appsdom kalian bisa klik aja di menu Appsdom ini. Kemudian apa perbedaan utama antara S dengan Pi dan B ya, B network maksudnya dan Pi network. Oke, ini yang menjadi krusial bagi pionir juga tentunya. Oke, kita klik ya di sini. Nah, di sini perbedaan utama antara ketiga proyek tersebut adalah model tata kelola guys ya. ACE sejak awal menetapkan model tata kelola di mana semua pengguna memiliki kekuatan untuk memutuskan arah perkembangan jaringan, di mana para validator akan memiliki kekuatan voting yang terdistribusi sehingga menghindari konsentrasi di tangan beberapa validator besar. Cari tahu lebih lanjut di sini ya, kurang lebih gitu. Kemudian ACE menghadirkan beberapa elemen baru seperti tap in, advance, slashing hari libur, kebangkitan, bonus ekstra berdasarkan aktivitas, dan masih banyak lagi fitur baru lainnya. ACE menekankan pada pembangunan komunitas mikro dan oleh karena itu memberi penghargaan tidak hanya menambang secara bersamaan dengan mereka yang Anda undang ke dalam jaringan, tetapi juga menambang secara bersamaan dengan teman-teman Anda, yaitu pengguna tingkat 2. Cari lebih lanjut tentang di sini ya. Jadi sama-sama menguntungkan yang saya jelaskan tadi, dapat 25%. Pengundang 25%, yang diundang juga 25%. Kemudian bagaimana cara mengundang teman? Nah, ini soal ini saya nggak perlu baca lah ya, terkait dengan ini kalian bisa share aja di menu undang teman, kurang lebih gitu ya. Kemudian berapa banyak ACE yang akan saya dapatkan di sesi penambangan berikutnya? Kalau soal ini menurut saya semakin banyak yang ini ya bergabung, semakin banyak jumlah pendapatannya lah tentunya. Tergantung dari banyaknya kita mengundang teman lah, kurang lebih gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika bonus diberikan sebelum masa berlaku 24 jam dari bonus sebelumnya berakhir? Kita cek di sini. Jika bonus baru diberikan sebelum berakhirnya masa berlaku 24 jam, bonus sebelumnya dan pengguna mengklaimnya, bonus sebelumnya akan di-reset dan bonus baru akan memulai masa berlaku 24 jam. Jadi udah jelas ya. Nah, apa yang terjadi jika saya mengganti ponsel saya? Nah, ini dia bagi yang udah nambang. Sejauh ini sih menurut saya ini masih berjalan 1 tahun dan segera open mainnet guys, atau segera mainnet gitu ya. Nah, jika Anda mengganti ponsel, Anda harus mengunduh aplikasi ACE lagi dan masuk ke perangkat baru. Anda menggunakan email. Ini saya sudah ganti ponsel guys ya, sudah ganti ponsel dan saya sudah download ulang ACE networknya hanya pakai email aja. Jadi sangat mudah banget kalau di ACE ya. Kemudian mengapa tarif penambangan dikurangi secara berkala? Nah, ini yang dimaksud halving tadi ya. Nah, untuk memastikan stabilitas jaringan ACE, kami perlu mengurangi pasokan ACE dikenal dengan istilah halving. Nah, itu dia ya. Untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, supply dan demand lah, kurang lebih gitu ya. Sebagai contoh begini, halving adalah tindakan umum yang terjadi setiap 4 tahun maksudnya ya, sekali pada Bitcoin, dan harga Bitcoin sebenarnya meningkat dengan setiap halving. Singkatnya, mengurangi pasokan ACE akan melindungi nilai ACE. Gitu ya. Dan kemudian ACE memberikan penghargaan kepada pengguna atas kepercayaan mereka terhadap proyek, terutama mereka yang bergabung ketika proyek masih dalam tahap awal. Nah, jadi kalian sebelum halving, nah gitu ya, dan mulai sekarang segera aja daftar gitu ya. Apakah penambangan harus tetap membuka aplikasi sepanjang waktu? Oh, ini sama kayak Pi Network ya. Kita nggak perlu setiap waktu, cukup klik 24 jam sekali udah berjalan normal seperti biasa di belakang layar ya. Mengapa saya harus tetap mengaktifkan notifikasi push saya? Nah, ini dia ya.
Dengan tetap mengaktifkan notifikasi post atau email Anda akan dapat menerima bonus harian berkala kami. Kurang lebih gitu ya. Pada hari pemberian bonus antara pukul 10.00 sampai 20.00, Anda akan menerima notifikasi atau email dan Anda harus segera mengklaim bonus. Nah, kalau ini sih keren gitu ya, ada notifikasi dari sistem langsung gitu ya. Kalau di Pi Network itu kita yang harus memberitahu guys, ke tim kita untuk segera KYC, untuk segera mengaktifkan penambangan gitu. Kalau ini udah by sistem seluruh pengguna ya, sudah ada notifikasinya. Berapa total pasokan koin es? Nah, ini nih yang menjadi krusial. Berapa sih pasokannya gitu ya. Nah, sayangnya di sini ya, teman-teman, total pasokan koin es itu didasarkan pada beberapa faktor seperti total pengguna terdaftar, penambang online, event halving dan bonus, dan dengan demikian tidak dapat diketahui untuk saat ini sampai fase 1 tidak berakhir. Jadi jawabannya adalah pasokan es ini sampai sekarang belum diketahui. Itu tergantung total didasarkan pada beberapa faktor ya, seperti total pengguna, kemudian penambang online dan lain sebagainya, event halving dan bonus, dan dengan demikian tidak dapat diketahui ya. Jadi kalau kalian tanya berapa pasokannya sesuai di FAQ di sini tidak diketahui, ada beberapa faktor. Oke teman-teman, itu terkait dengan FAQ semuanya sudah saya bahas. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan, salam es, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.